Zaman dulu kalau kita cari smartphone Android, pasti Samsung menjadi nama utama yang kita cari. Namun, semua berubah ketika produsen smartphone asal Tiongkok, Xiaomi, mulai meramaikan persaingan smartphone. Hanya butuh waktu sesaat bagi Xiaomi untuk bisa menjadi nomor satu di dunia smartphone murah. Oke, saya Randy Adi Pradana. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai sejarah Xiaomi, terutama di lini seri Redmi. Check it bro! Xiaomi mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2014 melalui ponsel Redmi One S-nya. Kala itu, Xiaomi berhasil mengobrak-abrik pasar smartphone di Indonesia. Tapi, tahukah kamu? Ternyata Redmi One S bukan smartphone lini Redmi pertama dari Xiaomi. Ya, lini Redmi pertama dari Xiaomi adalah Redmi, atau sering disebut dengan Redmi 1 atau Hongmi 1. Redmi ini dirilis pada bulan Agustus 2013 di Tiongkok, dan mendapat antusias pasar yang gila-gilaan. Dengan embel-embel harga murah, tidak butuh waktu lama buat Xiaomi untuk dapat pasar yang mereka incar. Dengan spesifikasi prosesor MediaTek MT6597T, RAM 1GB, ROM 4GB, layar 4,7 inch dengan resolusi 720p, serta dukungan dual SIM dan kamera 8MP, serta kamera selfie 1,3, rasanya membuat smartphone Redmi ini sangat valuable. Selepas dengan kesuksesan Redmi, Xiaomi memutuskan untuk merilis seri penerusnya, yaitu Redmi Note. Generasi pertama dari Redmi Note ini membawa layar yang lebih lega di zamannya, yaitu 5,5 inch dengan resolusi HD. Jeroannya tak kalah menarik, didukung prosesor MediaTek MT6592, RAM 1GB, dengan ROM 8GB serta kamera utama 13MP dan kamera depan 5MP, rasanya tak sulit bagi Xiaomi untuk kembali meraih kesuksesan. Berlanjut ke bulan Mei 2014, Xiaomi merilis ponsel lini Redmi yang sangat melegenda, yaitu Redmi One S. Ponsel ini adalah nenek moyang dari ponsel gaib yang sekarang begitu kental untuk sebutan ponsel-ponsel Xiaomi. Spesifikasi yang dibawanya cukup menggiurkan di zamannya. Sebut saja Snapdragon 400 dengan RAM 1GB dan ROM 8GB, rasanya sudah cukup menjadi daya tarik ponsel ini. Selain itu, kamera utamanya 8MP serta kamera depan 1,6MP. Karena pada zamannya, sempat membuat teman saya pengguna iPhone 4 iri melihat hasil fotonya. Sedikit cerita, saya beruntung banget saat itu mendapatkan Redmi One S ini di flash sale yang kedua di Lazada, yang membuat saya juga membentuk suatu komunitas Mi Fans di Salatiga. Xiaomi Redmi One S ini dulu sempat dijuluki Most Wanted Phone pada zamannya dan membuat para pengguna Xiaomi Redmi One S ini merasa beruntung karena mendapatkannya yang sangat susah dan hanya bisa dibeli eksklusif di Lazada. Tidak seperti sekarang yang hampir semua serinya baik Mi maupun Redmi bisa didapatkan dengan mudah di toko online, walau dengan harga yang lebih mahal atau dengan garansi distributor. Berlanjut ke bulan Agustus tahun 2014, Xiaomi merilis Redmi Note 4G yang kali ini adalah seri Redmi yang mempunyai jaringan 4G untuk pertama kalinya. Redmi Note 4G mengusung spesifikasi yang nyaris identik dengan Redmi One S, yaitu Snapdragon 400, RAM 2GB, lalu ROM 8GB, serta kamera 13MP dan 5MP di kamera depannya. Hanya berbeda di layarnya yaitu 5,5 inch. Pada awal tahun 2015, tepatnya bulan Januari, Xiaomi merilis suksesor lini Redmi mereka dengan menelurkan seri Redmi 2. Hype ponsel ini juga cukup tinggi, mengingat dengan harga 1.500.000 kembali 1.000, kita sudah memperoleh ponsel 4G dengan Snapdragon 410, RAM 1GB dan ROM 8GB. Kamera di ponsel ini juga ditingkatkan dari Redmi One S, yaitu 8MP dan 2MP di depan. Tak selesai di situ, pada bulan April 2015, Xiaomi kembali merilis Redmi 2A yang menurut saya agak kurang di pasaran. Ini dikarenakan Xiaomi menggunakan spesifikasi yang identik dengan Redmi 2, tetapi hanya berbeda di bagian prosesor yang agak kurang familiar di kalangan Mi Fans, yaitu Leadcore ELS 1860C. Pada bulan Agustus 2015, Redmi 2 Prime diluncurkan. Kali ini membawa perubahan kecil, yaitu peningkatan di bagian RAM dari 1GB menjadi 2GB, serta ROM yang ditingkatkan menjadi 16GB. Redmi 2 Prime ini tidak diluncurkan sendirian.
melainkan Xiaomi juga merilis Redmi Note seri lanjut, yaitu Redmi Note 2 yang dibekali layar 5,5 inch dengan resolusi HD+, prosesor MediaTek Helio X10, serta dukungan RAM 2GB dan ROM 16 atau 32GB. Xiaomi kembali membuat geger di bulan November 2015. Bagaimana tidak? Xiaomi merilis ponsel berdesain metal serta dengan dukungan sensor fingerprint pertamanya dengan harga yang sangat murah. Ya, itu adalah Redmi Note 3 versi MediaTek. Ponsel ini merupakan seri Redmi pertama yang menggunakan resolusi Full HD 1080p, di mana sebelumnya hanya menggunakan resolusi HD saja. Berselang sebulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2015, Xiaomi mengejutkan para Mi fan karena merilis seri Redmi Note Prime, di mana Redmi Note Prime ini hanya membawa spesifikasi yang identik dengan Redmi 2, namun hanya berbeda di resolusi kameranya saja, dan kembali menggunakan plastik sebagai balutan desain bodinya. Pada tahun 2016 merupakan tahun yang sibuk bagi Xiaomi. Bagaimana tidak, Xiaomi merilis tidaknya 11 seri hanya untuk lini Redmi saja. Kita mulai dari yang pertama, dirilis pada bulan Januari 2016. Xiaomi merilis dua ponsel sekaligus, yaitu Redmi 3 dan Redmi Note 3 versi Snapdragon. Redmi 3 dibekali chipset Snapdragon 616, RAM 2GB dan ROM 16GB, serta bodi metal dan sensor fingerprint. Selain Redmi 3, Redmi Note 3 versi Snapdragon juga dikenalkan dengan membawa senjata Snapdragon 650 dengan dukungan RAM 2 atau 3GB serta ROM 16 dan 32GB. Layar Redmi Note 3 ini juga sudah mendukung Full HD. Selain itu, resolusi kamera di Redmi Note 3 ini juga tertinggi di seri Redmi sebelumnya, yaitu dengan membawa kamera 16MP dan 5MP di kamera depan. Berselang 2 bulan kemudian, di bulan Maret 2016, Xiaomi kembali merilis versi superior dari Redmi 3, yaitu Redmi 3 Pro, dengan spesifikasi yang sama dengan Redmi 3, namun dengan balutan RAM 3GB dan ROM yang lebih tinggi, yaitu 32GB. Pada bulan Juni 2016, Xiaomi kembali memperbarui seri Redmi mereka, namun masih meneruskan dengan menggunakan nama Redmi 3. Mereka adalah Redmi 3S dan Redmi 3E yang dirilis dengan spesifikasi identik Snapdragon 430, layar berukuran 5 inch HD, serta kamera 13MP dan 5MP untuk kamera depan. Yang menjadi pembeda di Redmi 3S dan 3X ini adalah kapasitas penyimpanannya, di mana Redmi 3S dibekali ROM 16GB, sedangkan untuk Redmi 3X dibekali ROM 32GB. Berselang sebulan kemudian, Xiaomi merilis sebuah ponsel yang benar-benar fresh untuk seri Redmi, dirilis dengan nama Redmi Pro. Ponsel ini diposisikan sebagai seri tertinggi dari lini Redmi di masanya. Ponsel ini adalah ponsel pertama lini Redmi yang mengusung dual kamera. Kamera utamanya mempunyai resolusi 13MP serta 5MP, lalu ditemani dengan kamera depan 5MP pula. Redmi Pro ini juga membawa layar AMOLED beresolusi Full HD 1080p. Ditemani oleh chipset MediaTek Helio X20 untuk seri reguler dan X25 untuk seri tertinggi, serta dukungan RAM 3 atau 4GB dan ROM yang bervariasi dari ukuran 32, 64, dan bahkan sampai 128GB, membuat Redmi Pro ini terlihat superior di kalangan Redmi pada zamannya. Di bulan Agustus 2016, Xiaomi merilis dua Redmi sekaligus, yaitu Redmi 3S Prime yang membawa pembaruan di chipsetnya, yaitu menggunakan Snapdragon 430 serta dukungan RAM 3GB dan ROM 32GB, serta ditemani oleh perilisan Redmi Note 4 versi MediaTek yang dibekali oleh Helio X20, RAM 2-4GB serta ROM 16 dan 64GB. Xiaomi sepertinya di tahun 2016 ini mulai menunjukkan dominasinya. Hal ini dibuktikan dengan perilisan 3 ponsel sekaligus di lini Redmi di bulan November 2016, yaitu adalah Redmi 4A, Redmi 4, dan Redmi 4 Prime. Redmi 4A merupakan seri paling rendah dibekali chipset Snapdragon 425, RAM 2GB, dan pilihan ROM 16 atau 32GB. Di seri Redmi 4A ini, Xiaomi kembali menggunakan material plastik di ponselnya, serta memangkas sensor sidik jari.
Untuk Redmi 4 menggunakan Snapdragon 425, RAM 2GB, serta pilihan ROM hanya 16GB. Lalu untuk Redmi 4 Prime masih dengan layar 5 inch namun resolusinya paling tinggi yaitu Full HD dengan Snapdragon 625 yang ditemani RAM 3GB serta ROM 32GB. Berlanjut ke tahun 2017, pada bulan Januari, Xiaomi memproduksi Redmi Note 4 versi Snapdragon dengan bentangan layar 5,5 inch, resolusi Full HD, Snapdragon 625 serta RAM 3 atau 4GB dan ROM 32 atau 64GB. Resolusi kamera masih dipertahankan di resolusi 13MP di kamera utama serta kamera depan 5MP. Sebulan kemudian, Februari 2017, Redmi Note 4X diluncurkan dengan membawa perubahan di pilihan storage-nya aja yang sekarang tersedia di pilihan 16GB. Bulan Mei 2017, Redmi 4X dirilis. Dibekali Snapdragon 435, variasi RAM 2-4GB dan pilihan storage 16-64GB. Pada saat itu saya sempat pula menghadiri perilisan perdana Redmi 4X di Indonesia yang kala itu dirilis di kota Casablanca, Jakarta. Sempat vakum beberapa saat, Xiaomi kembali mengamuk dengan merilis 3 ponsel Redmi sekaligus di bulan November 2017. Ponsel itu adalah Redmi Note 5A yang versi global, lalu Redmi Note 5A versi China, serta Redmi 5A. Xiaomi merilis 2 varian sekaligus untuk Redmi Note 5A, yaitu untuk versi China, dikenal pula dengan nama Redmi Y1 Lite, dan Redmi Note 5A versi global atau Redmi Y1. Keduanya membawa layar 5,5 inch dengan resolusi HD saja. Redmi Note 5A China menggunakan Snapdragon 425, sedangkan Redmi Note 5A versi global menggunakan Snapdragon 435. Perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian kamera depan. Di versi global menggunakan resolusi 16MP, sedangkan untuk versi China hanya menggunakan 5MP saja. Untuk Redmi 5A sendiri dibekali Snapdragon 425 dan varian RAM 2-4GB serta storage 16 atau 32GB. Di penghujung tahun 2017, Xiaomi kembali menggebrak dengan merilis seri Redmi 5 menggunakan bahasa desain layar kekinian 5,7 inch dengan resolusi HD+. Jeroannya menggunakan Snapdragon 450. Awal tahun 2018, tepatnya Februari 2018, Xiaomi kembali merilis 2 ponsel sekaligus, yaitu Redmi 5 Plus dan Redmi Note 5 Pro. Ponsel ini dirilis dengan bentang layar identik yaitu 5,99 inch beresolusi Full HD+. Perbedaan dari 2 ponsel ini adalah di chipsetnya. Redmi 5 Plus membawa Snapdragon 625, sedangkan Redmi Note 5 Pro menggunakan chipset Snapdragon 636. Redmi Note 5 Pro ini juga menggunakan dual kamera di sisi kamera utamanya dengan resolusi 12MP dan 5MP, serta didukung kamera selfie 20MP. Selang sebulan kemudian, Redmi Note 5 AI atau Artificial Intelligence melengkapi seri Redmi Note 5 dengan membawa perubahan di RAM yang mencapai 6GB serta perbedaan di kamera depan beresolusi 13MP. Pada bulan Mei 2018, Redmi S2 dirilis. Ponsel ini dikenal juga dengan sebutan Redmi Y2. Ponsel ini merupakan ponsel selfie-nya Redmi, hadir dengan kamera depan beresolusi 16MP, ditemani kamera utama yang ada 2 dengan resolusi 12MP dan 5MP. Xiaomi kembali memperbarui seri Redmi-nya selang sebulan kemudian. Bulan Mei 2018, Redmi 6 dan Redmi 6A dirilis. Keduanya menggunakan chipset MediaTek, yaitu Helio P22 untuk Redmi 6 dan Helio A22 untuk seri terendahnya Redmi 6A. Redmi 6 dan Redmi 6A ini dibuat dengan layar identik berukuran 5,45 inch dengan resolusi HD+ saja. Pembeda kedua ponsel ini juga terletak pada desain bodinya, di mana Redmi 6 membawa material metal, sedangkan Redmi 6A menggunakan material plastik tanpa disertai sensor sidik jari. Ponsel Redmi terakhir yang dirilis Xiaomi di tahun 2018 adalah Redmi Note 6 Pro yang merupakan suksesor dari Xiaomi Redmi Note 5. Ponsel ini membawa chipset Snapdragon 636 serta dibekali layar 6,26 inch Full HD+.
Ponsel ini juga mempunyai 4 buah kamera, masing-masing beresolusi 12 megapiksel dan 5 megapiksel di kamera utama, serta 20 megapiksel dan 2 megapiksel di kamera selfie-nya. Pada tahun 2019, Redmi memutuskan untuk memisahkan diri dari Xiaomi. Jadi mulai 2019 ini, Redmi akan menjadi sub-brand tersendiri, tetapi masih menjadi bagian dari perusahaan Xiaomi. Jadi di ponsel Redmi kedepannya sudah tidak ada lagi embel-embel Xiaomi lagi. Smartphone Xiaomi akan fokus ke lini Mi-nya saja atau menyasar ke ponsel flagship saja. Seri Redmi yang pertama kali rilis dengan menggunakan sub-brand tersendiri adalah Redmi Note 7. Di awal perilisannya, Redmi Note 7 sungguh membuat heboh netizen. Bagaimana tidak, dengan harga yang murah, kita bisa menikmati desain ala flagship. Material kaca dan kamera beresolusi 48 megapiksel menjadi jualan utama dari ponsel ini. Selain Redmi Note 7, Redmi juga menelurkan ponsel yang menggunakan Android Go pertama mereka yang dilabeli dengan nama Redmi Go. Redmi Go ini menyasar pasar bagi mereka yang baru pertama kali menggunakan ponsel Android. Ponsel ini menggunakan antarmuka berbeda, bukan menggunakan MIUI, melainkan stok Android. Material plastik serta spesifikasi mini menemani Redmi Go ini untuk menekan harga yang dijual di bawah 1 juta rupiah. Redmi Note 7 Pro yang rilis di China diperkenalkan 1 bulan kemudian di Februari 2019. Membawa spesifikasi identik dengan Redmi Note 7 yaitu bentang layar 6,3 inch, kamera dan material yang identik pula, namun ada perbedaan di pemilihan chipset. Redmi Note 7 Pro ini menggunakan chipset terbaru dari Snapdragon yaitu Snapdragon 675 yang terkenal sangat ngebut hingga saat ini. Ponsel termutakhir yang dirilis baru saja oleh Redmi yaitu Redmi 7 yang dirilis bulan kemarin yaitu bulan Maret 2019. Dibekali dengan layar 6,26 inch dan resolusi HD+, serta chipset Snapdragon 632, diharapkan ponsel Redmi 7 ini bisa menambah pasar ponsel murah yang sekarang makin ramai dengan hadirnya Realme, Oppo Reno, dan berbagai produsen asal Tiongkok lainnya. Sekian dari saya sejarah singkat Redmi ini, semoga bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.